Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Inggar Gusrelita, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SMPN 3 Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah mentransfer materi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, sehingga saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat kepada guru atau yang disebut dengan teacher center. Sebelumnya, saya tidak terlalu mempedulikan apakah murid saya benar-benar paham atau tidak, karena fokus utama saya lebih kepada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Dan saya hanya melihat beberapa siswa yang dapat memahami pembelajaran, sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak siswa saya yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya juga melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya melihat aspek kognitif saja, melainkan juga melihat dari aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budi pekerti. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran, dan sebagai guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan sepenuh hati, agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Selain itu, guru juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu, juga berikan murid kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kuadratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Selain itu, menerapkan pembelajaran abad 21 berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitunya berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan tetap mengedepankan kemerdekaan murid. Selain itu, pembelajaran tidaklah lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.